Shalom. Apa kabarnya? Kurang lengkap, luar biasa. Soalnya tadi yang kenceng cuman luar ya, luar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Senang dapat kembali datang untuk melayani Tuhan bersama-sama. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku kembali untuk memperkenalkan diri. Namaku adalah Martial Blessing. Aku lahir di kota Jakarta, namun saat ini aku sudah tinggal di kota Bandung. Dan aku memiliki 2 adik perempuan. Lalu puji Tuhan masih memiliki orang tua. Diberikan kesempatan untuk boleh menjaga, merawat, dan melayani Tuhan baik di media sosial ataupun juga secara onsite seperti saat ini. Dan semoga kebenaran firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat ya bagi setiap kita. Tema yang diberikan yaitu hidup dalam keintiman. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan mengenai judul khotbah hari ini, lalu saya mendapatkan judul yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Inilah judul firman Tuhan hari ini. Jadi untuk saudara-saudara yang membawa buku catatan, boleh dikeluarkan buku catatannya. Dan jangan lupa alat tulisnya. Supaya ketika firman Tuhan dibagikan, kita dapat tetap mengingat. Bahkan kita dapat menceritakannya kembali kepada teman-teman, keluarga, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain menyiapkan buku catatan, saya juga mengajak saudara-saudara untuk boleh menyiapkan Alkitab. Karena kita datang ke rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan terdapat di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya sangat mengajak saudara-saudara untuk boleh membuka Alkitabnya, menyiapkan Alkitabnya supaya ketika firman Tuhan disampaikan, saudara-saudara juga terbiasa untuk membaca firman Tuhan. Sebelum kita mulai ke dalam pembahasan, mari kita baca firman Tuhannya terlebih dahulu yang mendasari judul firman Tuhan hari ini. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal yang ke-57, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-57, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur ya karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat datang beribadah. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga mendengarkan berita bahwa pandemi COVID sudah berakhir. Dan sudah dinyatakan sebagai endemi ya, seperti itu. Jadi kita seharusnya bersyukur karena itu karena campur tangan Tuhan, saudara. Tuhan benar-benar menunjukkan kuasanya bahwa manusia gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Betul? Kekuatan manusia terbatas, hanya kekuatan Tuhanlah yang tak terbatas. Sehingga kita bersyukur kalau dapat kembali beribadah hari ini. Tahukah saudara bahwa ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh suatu kejadian di mana waktu itu Daud melarikan diri ke dalam suatu gua. Kenapa Daud sampai melarikan diri? Karena ia dikejar oleh Saul yang hendak untuk membunuh dirinya. Dan ini adalah kutipan dari Mazmur Daud atau perkataan Daud ketika ia sedang berada di dalam gua. Jadi kita bisa tahu ya saudara-saudara kira-kira kondisi ketika Daud menuliskan Mazmur ini seperti apa. Pastinya ia sedang berada di dalam tekanan, ia sedang berada di dalam ketakutan. Tetapi di dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat isi Mazmur Daud kepada Tuhan. Di mana Daud mengatakan bahwa Daud mau menyiapkan hatinya kepada Tuhan. Dia hendak membangunkan fajar, dia mencari Tuhan di pagi hari, saudara. Ketika dia membuka mata, yang dia cari adalah Tuhan. Bahkan Daud mau bersyukur dan memuji Tuhan di antara semua manusia. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Daud mau menyiapkan hatinya untuk mau bersyukur dan memuji Tuhan.
kisah yang menarik karena dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Daud adalah pribadi yang mau membangun keintiman dengan Tuhan. Daud adalah pribadi yang mau membangun kedekatan dengan Tuhan. Bahkan keadaan sulit tidak membuat dirinya menjauh dari Tuhan, melainkan sebaliknya. Karena dia tahu di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Biarlah tidak hanya Daud, melainkan juga setiap kita mau menjadi pribadi yang membangun keintiman dengan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, keintiman itu apa sih, Marshall? Keintiman berbicara mengenai suatu kedekatan yang terjadi antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Jadi ada dua pribadi, kita, Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan, artinya kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Itulah yang Daud telah contohkan. Biarlah kita juga mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam segala musim kehidupan kita. Mungkin ada yang saat ini sedang berada di dalam kondisi seperti Daud, sedang berada di dalam tekanan, sedang di dalam ketakutan, sedang berada di dalam persoalan. Marshall, saya sih gak dikejar-kejar untuk dibunuh ya. Tapi saya dikejar-kejar suruh bayar utang. Itu dikejar-kejar, ditelepon. Saya paling takut kalau didatengin tuh, digedor-gedor rumah saya. Saya paling takut deh. Mungkin ada teman-teman yang juga lagi dikejar sama deadline cicilan. Kan itu juga dikejar-kejar. Uangnya belum ada nih, tapi udah dikejar-kejar. Gimana? Biarlah respon kita benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun keadaan sukar, tapi kita tetap mau mencari Tuhan dan membangun keintiman dengan Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kita alami, marilah kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan, melainkan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan? Kalau kita baca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, dengan senantiasa membaca firman Tuhan. Dapat kita lihat nanti di dalam kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Yang kedua, dengan senantiasa mempercayai firman Tuhan. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-14. Yang ketiga, dengan senantiasa melakukan firman Tuhan. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Saudara-saudara, tujuan saya datang ke tempat ini yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya pada akhirnya setiap kita menjadi pribadi yang mau membangun keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan? Yang pertama, dengan senantiasa membaca firman Tuhan. Yuk kita buka dulu kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Kitab Ezra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perjalanan pulang yang dilakukan oleh Ezra bersama dengan rombongan Israel. Waktu itu mereka melakukan perjalanan pulang dari Babel menuju Yerusalem. Siapakah Ezra? Alkitab mencatat bahwa Ezra adalah seorang ahli kitab. Dengan kata lain, Ezra adalah seorang yang terpelajar. Dia orang yang pintar. Selain itu Alkitab juga mengatakan bahwa Ezra adalah seorang yang mahir dalam Taurat Musa. Mahir itu artinya tahu banyak, cakap tentang hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan tadi saya sempat mengatakan bahwa Ezra tidak pulang sendiri, tetapi dia pulang bersama dengan rombongan Israel.
Siapa saja rombongan tersebut? Ada sejumlah imam, ada orang Lewi, ada penyanyi, ada penjaga gerbang di rumah Tuhan atau bait Allah. Dan budak atau para pekerja pun juga ikut kembali ke Yerusalem. Perjalanan pulang ini terjadi pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta atau Raja Persia. Dan setibanya mereka di Yerusalem, maka kita dapat melihat apa yang menjadi tekad dari Ezra kepada Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Ezra mengambil keputusan untuk senantiasa meneliti Taurat Tuhan. Betul? Meneliti Taurat Tuhan. Apa itu meneliti? Meneliti artinya Ezra mau membaca dan mempelajari firman Tuhan. Karena untuk mempelajari perlu dibaca. Betul? Dia berketetapan untuk mau membaca dan mempelajari firman Tuhan, tidak berhenti di situ. Tetapi Ezra juga mau melakukan dan mengajarkannya kepada umat Israel. Keren, paket komplit. Baca, lakukan, ajar. Wah, keren. Pemuritan ya. Tapi ini keren banget. Gak tanggung-tanggung, all out. Ikut Tuhan gak setengah-setengah, full. Sebagaimana Ezra senantiasa membaca firman Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang senantiasa membaca firman Tuhan. Ezra menjadi salah satu teladan bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Di mana ia menjadi pribadi yang mau membangun kedekatan dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang telah diberikan. Ezra mengabdikan dirinya untuk mau meneliti firman Tuhan. Bahkan ia berusaha untuk mencari apa maksud Tuhan yang Tuhan telah sampaikan melalui firman-Nya. Sehingga tidak heran hikmat Tuhan ada di dalam dirinya. Apa yang diajarkannya dilakukannya juga. Ezra menjadi salah satu tokoh di dalam Alkitab yang membangun keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Dia tidak hanya baca Alkitab satu kali, berkali-kali. Terus menerus di sepanjang kehidupannya. Saya nggak tahu saudara umur berapa saat ini, tapi saya tidak bermaksud untuk ingin tahu. Yang saya concern adalah sudah berapa kali kita membaca Alkitab. Oh iya ya Marshall, saya Kristen tuh udah dari kecil loh, benar. Dari lebih muda lagi dari kamu, saya udah pengikut Kristus, tapi saya tuh udah jarang ya sekarang baca Alkitab. Abis saya gak ngerti, kayaknya bahasanya susah ya. Ya sulit kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena ini firman Tuhan, butuh keintiman dengan Tuhan untuk dapat memahami kebenaran firman-Nya. Betul? Kalau kita mau, saya kasih buku nih misalnya ke Pak Robi. Buku itu tulisan saya Pak Robi. Pak Robi baca, terus Pak Robi gak ngerti. Pak Robi harusnya nanyanya sama siapa? Sama saya. Iya dong, masa sama istri? Saya ini apa maksudnya? Nanyanya sama saya, kenapa? Karena saya penulisnya. Saya yang mengerti maknanya. Betul? Begitu pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita gak ngerti, datangnya kepada Tuhan. Tuhan, saya gak ngerti nih maksudnya apa. Mungkin gak saat itu langsung dijawab, tapi percayalah Tuhan mendengar. Dan Tuhan tahu waktu yang tepat untuk dapat memberikan penjelasan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita bersekutu dengan Tuhan? Membangun keintiman dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Tahukah saudara bahwa membaca firman Tuhan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan setiap pengikut Kristus. Bahkan untuk setiap pelayan Kristus pun, baca firman Tuhan tuh udah jadi suatu fondasi ya, sumber kekuatan. Rasul Paulus pernah memberikan pesan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius untuk juga senantiasa membaca firman Tuhan. Kita lihat firman-Nya surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. Surat 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini pesan dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang waktu itu sedang ditugaskan untuk melayani Tuhan.
Pelayanan bagus, ya. Tapi jangan sampai kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai aktivitas rohani di luar rumah membuat kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Jangan, saudara. Karena Tuhan yang paling tahu sikap hati kita, saudara. Tuhan tahu kerinduan hati yang terdalam. Mungkin orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Jadi pastikan bahwa pelayanan tetap berjalan, tapi hubungan dengan Tuhan juga tetap berjalan. Karena Tuhan itu sumber, saudara. Ibaratnya handphone itu perlu di-charge, betul? Connect dengan sumber. Ketika connect, bertambah nggak dayanya? Bertambah kan? 100%. Terus dipakai. Lama-lama berkurang. Kalau dipakai terus, lowbat, nggak di-charge. Meot. Iya kan? Kehidupan kita juga seperti itu kalau terlepas dari sumber. Baca firman, wis kuat. Melayani Tuhan, mulai itu berkurang tuh energinya. Mulai itu berkurang. Terus gak lagi baca firman. Kering rohani, mati rohani. Sama kayak tubuh jasmani perlu dikasih makan, betul? Gak makan sehari, gak makan 2 hari, gak makan 3 hari. Lama-lama tuh mulai tuh lemas. Coba ya gak makan terus, meot. Iya kan bener kan? Kerohanian juga seperti itu kalau saudara-saudara mau memahaminya. Karena kita ini jasmani, rohani. Betul? Jadi dua-duanya sangat penting untuk kita perhatikan. Membaca dan mendengarkan firman Tuhan sangat penting bagi setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan? Mau? Yang mau boleh angkat tangannya dong. Terus colek bilang kiri kanan, kamu mau enggak? Bisikin dia, baca firman. Baca firman. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan saudara, ada kata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan. Artinya segala tulisan yang terdapat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Betul? Diilhamkan oleh Allah. Jadi penulis sesungguhnya itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan memakai manusia untuk menuliskan perkataannya. Paham? Jadi ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Allah. Tuhan hanya memakai manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya. Keren nih. Kalau saudara mau kenal Tuhan, baca Alkitab. Bener. Mau punya hikmat, baca Alkitab. Tapi teman saya bilang suruh baca buku itu tuh, Marcel. Tuh, dia sampai beliin saya banyak. Katanya kalau mau pintar baca itu. Kalau bisnis saya mau sukses, baca itu. Masa baca Alkitab, kamu ngada-ngada aja deh. Saya mau katakan bahwa Alkitab ini sumber dari segalanya, saudara. Sumber hikmat. Salomo, waktu ditanya sama Tuhan, kamu mau apa? Tahu Salomo minta apa? Dia minta hikmat, saudara. Karena dengan hikmat yang Tuhan berikan, maka kita akan dimampukan untuk dapat melakukan segala hal. Hikmat itu adalah kepintaran yang berasal dari Tuhan, saudara. Dari atas, bukan dari samping, bukan dari bawah. Dari atas, langsung download. Makanya gak heran orang yang kenal Tuhan pasti hidupnya akan semakin serupa Kristus. Pasti. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, betul? Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Jadi saya cukup bingung ya kalau ada orang bilang saya rajin baca firman tapi hidupnya gak sesuai firman Tuhan. Makanya nanti di tahapan ini saudara akan melihat tidak hanya membaca tapi juga mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Ini tahapan saudara untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Nanti saya akan bahas ya saudara. Di sini dikatakan bahwa diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan kata mendidik orang dalam kebenaran. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah firman Tuhan itu atau Alkitab mengajarkan manusia supaya hidup sesuai dengan kemauan Allah. Jadi firman Tuhan ini adalah landasan, guidebook, buku manual, supaya kita tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita berelasi dengan sesama. Oh, kalau dunia ngajarin ada orang jahat sama kita, kita jahat juga sama dia. Oh, ternyata firman Tuhan tidak mengajarkan demikian.
Betul? Justru firman Tuhan mengajarkan untuk tetap mau mengasihi sesama. Bahkan mendoakan orang yang melukai dan membenci kita. Keren. Di atas standar rata-rata saudara. Oh, kok biar diberkati Tuhan justru harus menabur ya? Iya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nanam semangka, tuainya semangka, betul? Mau terima berkat secara materi, tabur berkat secara materi. Ini memang hukumnya saudara. Memang hukumnya seperti itu. Kita baik sama orang, kita bermurah hati, orang akan bermurah hati kepada kita, betul? Tapi enggak Marshall, dia tetap aja jahat sama saya. Ya, Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Tuhan itu gak buta, Tuhan itu melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap anak-anaknya. Kalau manusia gak bisa balas apa yang kita perbuat, Tuhan yang akan membalasnya. Tunggu tanggal mainnya. Saya bantuin teman Marshall, bener. Saya kan baca firman Tuhan ya, kita tuh menolong orang yang sedang membutuhkan. Saya kasih sama dia. Dia bilang sih pinjem ya. Tapi kok pinjem mulu ya Marshall ya. Nggak balik-balik tuh. Saya nggak tahu tuh sampai kapan. Ya. Mungkin dia sedang membutuhkan. Dia nggak bisa balas. Tuhan yang akan balas saudara berlimpah-limpah. Percayalah. Karena hati saudara tulus untuk mau menolong. Makanya kalau mau memberi, udah memberi aja. Benar? Udah memberi, nothing tulus. Ini buat kamu. Kemarin saya pergi makan saudara. Saya kan kalau di Jakarta tinggal di rumah keluarga besar ya, di daerah kota. Aduh lapar nih. Makan apa ya? Nggak ada makanan di rumah, saya keluar. Ih, ada tukang nasi bebek. Saya makan. Makan nih saudara. Ibunya kan sajiin ke saya. Terus ibunya nanya gini sama saya. Mas, tadi lihat orang yang duduk di bangku itu nggak? Di bangku yang mas dudukin? Nggak ada. Saya nggak lihat bu. Orang yang nggak bayar. Saya nggak lihat bu, makanya karena orang yang nggak ada, saya duduk di sini, betul dong? Iya mas, tadi saya lagi sibuk banget. Saya memang lihat ibu itu lagi sibuk, jadi dia nggak fokus. Tiba-tiba yang makan kabur. Wah, ada apa ini Tuhan? Kenapa ibu ini bercerita itu kepadaku gitu ya? Terus tiba-tiba hati saya tergerak saudara. Saya baca firman Tuhan. Saya tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, betul? Terus saya udah kepikir, saya nanti mau tabur lah buat si ibu itu. Bu berapa? 22.000. Oh, dalam hati saya murah juga ya. 22.000. Saya kasih 50. Bu, saya bayarin orang yang tadi. Oh jangan, gak apa-apa bu, makasih. Karena saya tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi guidance dalam hidup kita saudara, dalam berperilaku. Rugi dong Marshall masa makan nasi bebek 50. Ya, ada kebahagiaan yang tidak bisa terbayarkan dengan uang saudara ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, betul? Baca firman Tuhan tidak hanya berhenti untuk dibaca, tapi untuk dipraktekkan. Saudara baca guidebook berkali-kali, tapi kalau nggak pernah dikerjain itu, nggak pernah dipraktekin, ya percuma dong bacanya, betul? Perlu ada praktek nyata supaya apa yang kita pelajari dapat terlihat saudara. Kuasa dari kebenaran firman Tuhan. Saya tunjukkan bahwa firman Tuhan itu benar-benar bermanfaat dalam hidup kita sehingga kelakuan kita pun menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Clear ya saudara ya. Firman itu adalah Allah. Berarti firman Tuhan ini adalah Allah itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saudara mau mengenal Tuhan, mau membangun keintiman dengan Tuhan, bacalah firman Tuhan. Kalau saudara pengen tahu sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, rancangan Tuhan untuk hidup saudara, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Ketika kita mau membaca firman Tuhan, dengan kata lain kita sedang membangun keintiman atau kedekatan dengan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-97. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-97 dikatakan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saya berdoa biarlah tidak hanya pemazmur yang mau mencintai firman Tuhan, tetapi setiap kita pun demikian saudara. Saya percaya kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan mau berkomunikasi dengannya, betul? Sesulit apapun saudara sedang sibuk kah? Saudara akan mencari waktu untuk
berkomunikasi dengannya, betul? Begitu pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Saya yakin kalau saudara cinta sama Tuhan, sesibuk apapun saudara, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, saudara akan tetap mau meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya berdoa semoga aktivitas yang kita lakukan tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi tetap membuat kita mengingat dan menyadari bahwa aktivitas ini ada karena Tuhan. Dulu saya sebelum punya pekerjaan ini saya getol cari Tuhan. Masa setelah pekerjaan ada, setelah saya diberkati Tuhan saya jadi undur dari Tuhan, kan lucu. Kan ada yang wrong, ada yang salah, betul? Seharusnya semakin getol lagi sama Tuhan, semakin getol juga di dalam melayani Tuhan. Pemazmur mau mencintai dan merenungkan atau memikirkan firman Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupannya. Di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-38. Gak apa-apa, tahan aja dulu di ayat yang ke-28. Saya mau cerita dulu ya saudara. Jadi di dalam surat Kisah Para Rasul ini ada satu kisah yang sangat keren. Mungkin jarang ya untuk dikhotbahkan, tapi waktu saya baca ini sangat menarik. Karena firman Tuhan itu benar-benar berkuasa, bahkan dapat mengubah kehidupan seseorang. Saya ceritakan sekilas ya saudara ya. Suatu ketika malaikat Tuhan tuh datang kepada seorang tokoh yang bernama Filipus. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Filipus, malaikat Tuhan berkata, "Hai Filipus, berangkat ke arah selatan, ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Gaza." Akhirnya si Filipus ini ketika mendapatkan pesan dari malaikat Tuhan, dia taat saudara, dia pergi. Nah, di sana Filipus tuh berjumpa dengan seorang pegawai istana dari Ethiopia. Jadi ketika dia taat terhadap pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, dia berjumpa dengan seorang laki-laki, betul? Yang tetapi berjumpa dengan seorang pegawai istana dari Ethiopia. Pegawai istana dari Ethiopia itu sudah lebih dahulu berangkat ke Yerusalem dan pegawai istana ini hendak untuk pulang menggunakan kereta, saudara. Dan di dalam perjalanan pulang itu, sida-sida dari Ethiopia ini membaca Alkitab loh, saudara. Terus si Filipus ini tergerak untuk bertanya, "Hei sida-sida dari Ethiopia, kamu mengerti nggak apa yang kamu sedang baca?" Terus dia bilang, "Saya kurang paham dengan apa yang saya baca." Waktu itu dia baca kitab Yesaya. Singkat cerita Filipus pun menjelaskan arti dari ayat-ayat firman Tuhan yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia. Apa yang terjadi? Sida-sida dari Ethiopia pun akhirnya memahami apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan. Membuat dia mengalami pertumbuhan di dalam iman dan memutuskan untuk mau melakukan baptisan. Coba lihat ayat yang ke-28 dulu ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 ya. Di sini dikatakan, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ini si sida-sida dari Ethiopia, betul ya? Dia baca Alkitab. Nah, coba kita lihat ketika dia memutuskan diri untuk dibaptis, ayat yang ke-38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Keren ya saudara? Ketika dia membaca firman Tuhan bekerja dalam kehidupannya, ketika diberikan pemahaman, bahkan itu membuat imannya bertumbuh di dalam Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu baptisan, tanda pertobatan. Saya berdoa, semoga tidak hanya sida-sida dari Ethiopia yang mau membaca Alkitab, tapi juga setiap kita. Ketahuilah bahwa firman Tuhan yang dibaca dan dipahami membuat terjadinya pertumbuhan iman dan membuat kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara diberkati dengan bagian yang pertama ini. Yang pertama dengan mau membaca, dengan senantiasa membaca firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu dengan senantiasa mempercayai firman Tuhan. Yuk kita lihat dulu dari surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 dikatakan, "Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah
nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh suatu kisah atau kejadian di mana waktu itu Rasul Paulus didakwa oleh seorang pengacara yang bernama Tertullus. Jadi Tertullus adalah seorang pengacara yang mewakili orang-orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa Paulus itu menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi. Bahkan Paulus dianggap melanggar kekudusan di bait Allah. Kemudian wali negeri yang bernama Felix pun memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus untuk membela dirinya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi pembelaan atau isi perkataan yang Rasul Paulus ucapkan ketika ia sedang didakwa. Paulus mengatakan bahwa ia adalah pribadi yang berbakti kepada Tuhan. Artinya dia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Bahkan Paulus berkata ia senantiasa mempercayai hukum Taurat atau firman Tuhan. Betul? Paulus adalah pribadi yang mau mempercayai firman Tuhan. Biarlah tidak hanya Paulus, melainkan juga setiap kita. Marilah kita menjadi pribadi yang mau senantiasa mempercayai firman Tuhan. Bagi Rasul Paulus, Alkitab tidak mengandung kesalahan dan dapat dipercayai sepenuhnya. Rasul Paulus tidak ragu terhadap perkataan Tuhan yang terdapat di dalam hukum Taurat atau di dalam Alkitab. Saya berdoa, semoga juga setiap kita tidak meragukan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan firman-Nya adalah pribadi yang menepati setiap perkataannya. Sehingga perkataan Tuhan layak untuk kita percaya. Kalau perkataan manusia dapat diragukan, betul? Kenapa? Karena kemampuan manusia terbatas. Kalau perkataan Tuhan seharusnya tidak kita ragukan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan dapat mengadakan sesuatu yang tidak ada. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buat manusia gak mungkin kita bisa dapat pekerjaan tersebut. Bagi manusia gak mungkin kita bisa melunasi cicilan itu. Bagi manusia gak mungkin kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Betul? Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayatnya yang ke-9. Dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan setiap waktu, betul? Percaya kepada perkataan Tuhan setiap waktu. Jadi saudara sudah paham ya, kenapa saya katakan Tuhan itu sama dengan firman-Nya? Karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri, betul? Dengan kata lain ketika Alkitab mengatakan percayalah kepada Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu. Artinya percayalah kepada setiap perkataan Tuhan, setiap waktu. Apapun musim kehidupan kita baik ataupun tidak baik menurut kita. Marilah kita tetap menjadi pribadi yang percaya kepada perkataan Tuhan. Kok Tuhan bilang masa depan kita, masa depan yang penuh harapan, tapi kok buat saya masa depan kecelakaan ya? Buktinya hidup saya kayaknya susah. Saya sakit loh Marshall bertahun-tahun. Saya udah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, gak ada yang bisa sembuhin saya. Saya juga ada doa sama Tuhan, jangan kamu kira saya gak doa, saya gak percaya Tuhan, saya percaya Tuhan sungguh-sungguh dari kecil. Tapi saya gak sembuh-sembuh. Belum sembuh kan bukan berarti tidak disembuhkan. Betul? Ada kisah di dalam Alkitab wanita pendarahan 12 tahun. 12 tahun saudara. Saya gak tahu saudara mengalami penyakit tertentu apakah sampai 12 tahun, apa lebih dari 12 tahun. Tapi yang saya tahu pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Perkataan Tuhan ya dan amin oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Buat kita mungkin keadaan kita saat ini gak baik, gak enak, tapi buat Tuhan itu yang terbaik buat kita. Kalau Tuhan baik kenapa aku harus putus sama dia Marshall? Buat saya dia yang terbaik. Benar. Saya mau tanya waktu dekat sama dia, hubungan kita sama Tuhan makin dekat apa enggak?
Hubungan dengan orang tua makin deket apa enggak? Enggak sih. Saya kayaknya jadi malas pelayanan. Abis pacar saya bilang gini, pelayan aja terus, gak punya waktu buat gue. Gitu ngomongnya. Pilih Tuhan apa pilih gue? Begitu, saya diancam Marshall. Gimana? Hubungan dengan orang tua masih baik gak? Apa jadi ngebohong? Mau kemana dek? Pergi mah? Sama siapa dek? Temen? Temen yang mana dek? Yang di ujung gang. Saya percaya pasangan yang dari Tuhan mendekatkan kita dari Tuhan dan bukan sebaliknya. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan bukan kekhawatiran, ketakutan. Betul? Pekerjaan ini datang dari Tuhan gak ya Marshall? Gampang ngetesnya. Waktu kita ngejalanin kita sejahtera gak? Enggak sih Marshall. Saya disuruh itu. Ganti-ganti angka dikit. Tambahin 0 1. Selama hal yang kita lakukan tidak berlawanan dengan firman Tuhan, itu datang dari Tuhan. Teman saya ini benar gak ya Marshall ya? Saya harus join kerjasama sama dia. Value-nya sesuai firman Tuhan gak? Iya sih, dia bilang pokoknya mau jujur. Gak mau melakukan kecurangan. Ah yaudah, go ahead. Apalagi yang diragukan, betul? Tapi kalau kita tahu justru banyak perbedaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya go ahead. Ceritakanlah segala hal yang ada di hati kita sebab Tuhan adalah tempat untuk kita berlindung. Apapun yang saudara alami saat ini, cerita sama Tuhan. Tuhan tidak akan menghakimi kita, tapi Tuhan berkehendak untuk mendengar dan menolong setiap kita tepat pada waktunya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-40 dan yang ke-41 dikatakan, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Saya berdoa biarlah tidak hanya orang-orang di Samaria yang mau mengundang Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus, bahkan mempercayai perkataan Yesus. Tapi juga setiap kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita mau percaya. Karena kita sadar Tuhan, sang pemilik firman adalah pribadi yang menggenapi setiap perkataannya. Ingat, kalau Tuhan belum menjawab doa bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tapi Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakannya. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik. Tuhan tidak mau jawaban doa yang diberikan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi Tuhan mau justru ketika jawaban doa diberikan, kita semakin dekat sama Tuhan. Karena kita menyadari semua datang dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ternyata firman Tuhan itu berpengaruh ya di dalam kehidupan kerohanian seseorang. Dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Oleh sebab itu sangat penting untuk setiap kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga iman atau kepercayaan kita dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya gak heran orang yang banyak dengar firman Tuhan hidupnya tidak akan dipenuhi dengan ketakutan. Takut itu boleh, yang gak boleh hidup di dalam ketakutan. Sedih itu boleh, tapi larut dalam kesedihan itu yang tidak boleh. Betul? Marah boleh, tapi yang gak boleh adalah hidup di dalam kemarahan. Takut, marah, itu hal yang wajar. Tapi kalau sebagai pengikut Kristus kita berpikir itu boleh, overthinking nggak boleh. Betul kan? Sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Makan juga gitu. Makanya ada 4 sehat 5 sempurna. Betul? Yang penting seimbang. Baca firman Tuhan setiap hari. Dan percayai firman Tuhan yang kita baca, karena itu adalah perkataan Tuhan. Coba saya mau tanya sama saudara, kalau saudara lagi ngomong nih, sama keluarga, sama saudara, adik, kakak gitu ya. Terus perkataan saudara tuh gak dipercayai. Lu kan tukang bohong. Perasaan saudara gimana? Seneng. Iya, emang gak bohong gitu. Ya gak pasti sedih kan? Apalagi orang yang kita kasihi loh. Dia nggak percaya perkataan kita. Yang tadi aku pakai duit kamu 1 juta buat beli minyak, buat beli bensin, buat ini habis.
Jujur nih. Gak percaya. Itu yang di dompet pasti kamu simpan kan 100.000 kan? Perasaan saudara gimana? Sedih. Apalagi perasaan Tuhan ketika tidak dipercayai oleh umat yang dikasihi. Sedih. Aku janji, aku akan tolong dia ketika dia cari aku sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita hanya fokus kepada janjinya, tetapi kita tidak fokus kepada perintahnya. Karena berkat Tuhan gak pernah datang tiba-tiba saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada proses. Betul? Mau sembuh aja butuh proses. Oh ya? Iya, butuh iman. Butuh kepercayaan kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat menyatakan kuasanya. Pada masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, marilah kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali yang membatasi kita untuk dapat percaya yaitu pikiran kita sendiri, saudara. Karena seringkali kita mencoba untuk memahami cara kerja Allah dengan kemampuan kita yang begitu terbatas, betul? Saya mau tanya sama saudara. Alkitab seringkali menceritakan kisah seorang perempuan yang mandul, betul? Saya mau tanya, mandul itu apa? Tidak bisa punya anak, bukan sulit. Kalau sulit tuh ada kemungkinan bisa. Betul? Tapi ini mandul tidak bisa punya anak. Sampai Maria berkata waktu malaikat Gabriel datang, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, bagaimana hal itu mungkin? Sebab aku belum bersuami. Terus malaikat Gabriel mengatakan, kamu tahu gak Elizabeth, keluarga besar kamu, saat aku lagi ngomong sama kamu, dia udah lagi ngandung tuh 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dapat dilakukan oleh Allah ketika Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan kita masuk sekolah di sana, kuliah di sana, bekerja di sana, dapat posisi di sana. Mau manusia menghalang-halangi berbagai macam cara, gak ada yang bisa tutup. Makanya saya mau katakan promosi datang dari Tuhan, tugas kita cari Tuhan. Saya mau tutup bagian yang kedua ini dengan suatu kisah, di mana beberapa waktu yang lampau kita tahu semua bahwa pandemi COVID datang melanda. Waktu itu saya dan papa kena COVID. Dan yang cukup parah adalah papa saya sendiri. Karena papa saya ada sakit diabetes sehingga ketika mengalami COVID, jadi keadaannya cukup parah. Saya gak bisa lupa malam itu rumah sakit banyak yang penuh, betul? Tempat rumah sakit penuh, biaya yang dibutuhkan juga cukup besar apabila ada obat-obatan tertentu yang perlu untuk dikonsumsi. Saya sempat menghubungi keluarga besar saya untuk bertanya mengenai teknisnya, karena jujur kami sekeluarga tuh jarang ke rumah sakit, saudara. Jadi benar-benar masih buram banget, pengen tahu gitu kira-kira alurnya tuh seperti apa, rumah sakit apa yang kira-kira dapat menampung penderita COVID. Karena waktu itu benar-benar sulit untuk mencari rumah sakit yang masih ada slot, saudara. Akhirnya saya waktu dengar, oh dia merekomendasikan rumah sakit tertentu. Dia kasih tahu saya, oh biayanya gini Marshall. Jadi nanti harus masuk kayak ke semacam IGD dulu, nanti baru masuk ke rawat inap, ke kamar. Nanti kalau udah masuk ke kamar, baru deh tuh nanti bisa ke cover biayanya sama pemerintah. Apalagi kan kami ada BPJS seperti itu. Oh gitu ya. Saya udah pikir, waduh berapa biaya yang dibutuhkan nih. Saya juga gak tega gitu kan melihat orang tua harus dimasukkan ke dalam rumah sakit. Apa yang saya lakukan? Saya bersama keluarga, saya ingat banget malam itu saudara. Saya nyanyi lagu rohani. Lagunya seperti ini. Boleh minta chord key? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Melalui lagu rohani, saya mempercayai setiap perkataan Tuhan yang terdapat di dalam lirik tersebut. Saya gak mau melangkah kalau bukan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan saya. Akhirnya betul saudara, ketika kita mempercayai perkataan Tuhan, baik melalui perkataan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, baik melalui pujian penyembahan yang ada, Tuhan buka jalan saudara. Niatnya hanya ingin mengganti kateter yang bocor. Kateter tahu ya saudara ya, jadi kesulitan untuk membuang air dimasukin selang saudara, itu kateter. Karena kateter orang tua saya bocor, bawa ke rumah sakit, ternyata rumah sakit itu kosong. Jadi akhirnya papa saya sekaligus dirawat di sana 17 hari, dan puji Tuhan saat ini keadaannya sudah semakin membaik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang saya mau katakan adalah ketika kita mau mempercayai perkataan Tuhan, sebagai bentuk kita mau membangun kedekatan dengan Tuhan, percayalah saudara, kuasa Tuhan pasti akan bekerja tepat pada waktunya. Yang ketiga saudara, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan? Yang pertama dengan membaca, yang kedua dengan mempercayai, yang ketiga adalah dengan melakukan, dengan senantiasa melakukan firman Tuhan. Yuk kita buka surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Yakobus kepada kedua suku di perantauan waktu itu. Untuk mau membuang segala sesuatu yang kotor, membuang segala sesuatu yang jahat, membuang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yakobus juga menegaskan supaya kedua suku di perantauan mau bersungguh-sungguh di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Dan di dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Yakobus kepada kedua belas suku di perantauan. Di mana Yakobus menghendaki supaya kedua belas suku di perantauan mau melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Tidak hanya berhenti untuk menjadi pendengar saja. Sebagaimana Yakobus menghendaki kedua belas suku di perantauan untuk senantiasa melakukan firman Tuhan, demikian pula dengan kita. Marilah kita mau senantiasa melakukan firman Tuhan. Saya berdoa saudara supaya firman Tuhan yang telah kita dengar, kita baca, tidak berhenti untuk kita percayai saja, tapi mau kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Sadari Tuhan itu kudus. Kita harus hidup di dalam kekudusan dengan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah bahwa untuk dapat memiliki keintiman atau kedekatan dengan Tuhan, ada usaha yang perlu untuk dilakukan. Betul? Kalau saudara pengen dekat dengan seseorang, kira-kira kita harus pasif atau aktif? Jawab dong. Aktif. Artinya ada bagian yang perlu untuk kita lakukan. Betul ya? Bagaimana caranya Marshall untuk kita menjadi pribadi yang aktif? Selain kita membaca, mempercayai, kita lakukan firman Tuhan, kita praktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Contohnya, ketika kita disakiti, ada orang jahat sama kita, firman Tuhan ajarkan apa? Kasihilah sesama manusia, betul? Seperti dirimu sendiri. Belajar untuk mempraktekkan kasih. Gak gampang ya Marshall? Iya emang gak gampang. Tapi kan gak gampang bukan berarti tidak bisa dilakukan. Betul? Ketika kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Pertanyaannya, kita lakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita atau dengan kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada kita? Beda. Kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita apa dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita? Beda. Kalau kekuatan kita terbatas, pasti ada titik stopnya, betul? Tapi kalau kekuatan yang datang dari Tuhan itu akan terus mengalir, saudara. Makanya kita tidak akan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah berhenti untuk
menunjukkan kasih kepada sesama. Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang pertama. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang yang bahagia adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Saudara mau bahagia? Boleh yang pengen bahagia? Angkat tangannya. Ternyata kunci kebahagiaan adalah dengan melakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, kita akan diluputkan dari segala hal-hal yang membahayakan. Kita akan diluputkan dari segala hal-hal yang dapat merugikan diri kita, betul? Apa yang merugikan diri kita? Dosa. Enggak, dosa enak, Marshall. Kamu belum pernah cobain kali ya? Dosa enak di awal, enggak enak di akhir. Betul? Dia menggerogoti hidup kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya orang tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya karena dikuasai oleh kuasa jahat. Sadarilah bahwa firman Tuhan atau Alkitab adalah standar hidup bagi orang percaya. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Baik itu kekuatan, pertolongan, dan perlindungan yang nyata dari Tuhan. Beberapa ayat lagi ya saudara. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Dikatakan, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan tuh sangat concern loh saudara sama orang-orang untuk melakukan firman Tuhan. Tidak hanya dengerin dia khotbah, tapi apa yang dikhotbahkan dilakukan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, di saat itulah iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan saudara. Kita jadi semakin kuat di dalam Tuhan. Hanya setiap orang yang mendengar dan taat kepada firman Tuhanlah yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Saudara pengen menjadi keluarga Allah? Lakukan firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya percaya kalau saudara mengasihi seseorang, maka saudara akan menaati apa yang dia katakan, betul? Kalau saudara sayang sama orang tua saudara, saudara akan belajar dan berusaha untuk melakukan apa yang orang tua saudara katakan kepada saudara, betul? Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau saudara berkata saya mengasihi Tuhan, maka belajarlah untuk melakukan segala. Saya fokus di kata segala saudara, bukan sebagian. Tetapi segala hal yang tercatat di dalam Alkitab. Tuhan tuh mau kita full. Tadi kita udah baca Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Betul? Bukan separuh hatimu. Segenap. Wujud kasih kita kepada Tuhan terlihat melalui ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Segala perintah Tuhan seharusnya kita lakukan dan bukan hanya sebagian. 2 ayat lagi ya, Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Keren ya saudara? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menunjukkan keteladanan atau contoh yang baik. Terus berhenti di situ? Enggak. Tuhan pengen contoh yang baik, keteladanan itu juga dapat diteruskan, dilakukan oleh setiap para pengikutnya. Betul? Siapa yang di sini sudah jadi orang tua? Boleh angkat tangannya? Yang tinggi dong, jangan malu-malu dong. Oke, turunin tangannya. Siapa yang di sini mau jadi orang tua? Yang mau jadi orang tua aja. Yang mau suatu hari kelak jadi orang tua, mau ya? Turunin tangannya. Saya mau tanya, ketika saudara punya anak, punya keturunan, apakah saudara pengen anak-anak saudara seperti saudara? Memiliki karakter yang baik? Apakah saudara-saudara mau? Iya. Contoh-contoh yang baik yang saudara lakukan, pasti saudara pengen kan anak saudara juga lakukan? Saudara disiplin, gak pernah bohong, gak pernah curi, gak pernah mencuri, taat sama orang tua, sayang keluarga, rajin menabung, gile, perfect banget. Tapi saudara pengen kan anak saudara juga kayak gitu dong kalau hal yang baik. Yang jahat jangan, yang buruk jangan diikuti, tapi yang baik mau dong diikutkan. Begitu pula dengan Tuhan kepada setiap kita yang adalah anak-anaknya. Tuhan mau segala hal yang baik yang pernah Tuhan contohkan, kita lakukan. Jadi gak ada alasan untuk kita berkata tidak bisa. Tuhan telah contohkan. Banyak keteladanan yang Tuhan tunjukkan. Tuhan menunjukkan keteladanan untuk mau melayani sesama. Dia mau mengampuni sesama, bahkan mau memiliki kerendahan hati, dan lain sebagainya. Kalau mau jadi pribadi yang baik,
ikuti Tuhan. Mau punya karakter yang lebih baik, berhenti dari segala kecanduan, ikuti Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemerdekaan. Di dalam Tuhan ada kelepasan. Berhenti gunakan cara kita sendiri. Ikuti cara Tuhan. Saya mau tutup dengan bagian yang terakhir, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya undang tim musik boleh maju ke depan. Tim praise and worship juga boleh. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini? Marilah kita menjadi pribadi yang mau mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan untuk dapat menghadapi segala keadaan. Menjalani kehidupan tidaklah mudah, banyak rintangan, banyak permasalahan yang akan kita alami, betul? Dalam setiap fase kehidupan kita pasti akan ada hal-hal yang akan kita hadapi. Bagaimana caranya untuk kita tetap kuat? Lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan hari ini dengan judul Membangun Keintiman dengan Tuhan, yang didasarkan pada kitab Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Saudara-saudara, marilah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, dengan senantiasa membaca firman Tuhan. Yang kedua, dengan senantiasa mempercayai firman Tuhan. Dan yang ketiga, dengan senantiasa melakukan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin.